Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dua kelompok, yakni Lulu Imra'atul Hasanah dan Ita Purnamasari akan mempresentasikan tentang Islam sebagai sasaran studi doktrinal, sosial, dan budaya. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Ada Islam sebagai sasaran studi doktrinal, yakni Islam sebagai doktrin. Islam sebagai sasaran objek studi doktrinal berarti studi tentang ajaran Islam atau studi Islam sesuai teori yang dikemukakan oleh Islam. Yang B, ruang lingkup doktrin Islam. 1. Ada Tuhan, 2. Ada manusia, 3. Ada alam. Yang C, model penelitian Islam sebagai doktrin. Yang pertama ada model penelitian tafsir yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan cara menempuh cara penelitian yang bercorak eksploratif, deskriptif, dan analitis dengan rujukan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Yang kedua, ada model penelitian hadis. A. Ada tahrij hadis, B. Iktibar, C. Kritik sanad, D. Kritik matan. Materi yang kedua yaitu Islam sebagai sasaran studi sosial. A. Islam sebagai sasaran studi sosial. Yang dimaksud di sini adalah studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Objek Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang menjadi dasar dari perilaku para pemeluknya. Agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. 1. Letak ilmu sosial. Ilmu sosial menunjukkan kepada penerapan metode ilmiah untuk mempelajari jaringan-jaringan hubungan manusia yang bermacam-macam dan juga rumit, dan bentuk-bentuk organisasi yang dimasukkan agar orang dapat hidup bersama masyarakat. Yang kedua, ilmu sosial dan teori. Menurut Profesor Jude dan Hatta, teori berfungsi untuk A. Mendefinisikan orientasi utama dari suatu cabang ilmu dengan mengarahkan bentuk-bentuk data. B. Meramalkan fakta. C. Menunjukkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan. B. Pandangan Islam terhadap ilmu sosial. Menurut Kuntawijoyo, kita butuh ilmu sosial protektif, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. C. Ilmu sosial bernuansa Islam. Ilmu sosial yang dapat mengubah fenomena berdasarkan cita-cita didasarkan pada 3 hal sebagai berikut, yaitu cita-cita kemanusiaan, liberasi, dan transendensi. Materi yang ketiga yaitu Islam sebagai sasaran studi budaya. A. Budaya Islami. Kebudayaan adalah sesuatu yang dikonstruksikan yang mencangkup seluruh pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Kebudayaan memiliki karakteristik tertentu, yaitu dipelajari dan diperoleh, diwariskan secara turun-temurun, berkembang melalui interaksi individu, merupakan pemikiran yang mendalam untuk dijadikan simbol yang memberikan makna terhadap lingkungan melalui pengalaman. B. Contoh kajian budaya dalam perkembangan Islam di Jawa. Interaksi Islam dengan budaya di Jawa melahirkan 3 bentuk keislaman yang memiliki pemikiran yang berbeda, yaitu ialah pesantren, Islam kejawen, dan Islam modernis. C. Islam sebagai sasaran studi budaya. Karakteristik studi budaya pada awalnya berkembang ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu kealaman dan ilmu budaya. Dalam konteks dimensi kebudayaan, sebuah studi budaya diklarifikasikan menjadi 2 bagian besar, yaitu budaya implisit dan budaya eksplisit. Yang kedua ada pendekatan budaya dan dalam memahami Islam. Menurut M. Anto Mudzar, di antara penelitian kealaman dan budaya terdapat penelitian ilmu sosial. Penelitian Islam dengan pendekatan kebudayaan memiliki banyak manfaat, antara lain: A. Alat untuk memahami corak keagamaan yang dimiliki sebuah masyarakat. B. Mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dimiliki warga masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran yang benar menurut Islam dan tanpa menimbulkan pertentangan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada dalam
kata ataupun penulisan. Jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi kami, silahkan untuk bertanya. Saya akhiri video kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.